Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Kan proses pemeriksaan masih berlangsung gitu kan dari versi mereka. Gitu. Nah, jadi dalam konteks pada saat ini kami menilai bahwa yang selain pada illegal access apa di saksi sama ahli. Saksi dan ahli hari ini. Dia bilang apa? Ya menghadirkan ahli sama 2 saksi. Terus tentang hak asuh anak juga nanti majelis hakim yang bakal memutuskan anak jatuhnya ke Paula atau ke Baik. Saya bilang, dia bilang. Iya, Pak, maksud saya. Nah, ya, jadi gini ya. Ya saya ulang lagi ya. Pertama-tama, memang kami menilai bahwa pemeriksaan tadi itu ada beberapa hal dan bahkan kami menilai itu menguntungkan kami gitu ya. Nah itu terutama terkait dengan ahli, karena di situ kan harusnya dia ada metodologi sebenarnya dalam ahli gitu ya. Ya salah satunya itu adalah wawancara ya. Nah wawancara seharusnya itu memang harus keduanya, tapi informasinya hanya sepihak gitu. Harusnya itu kan dua pihak gitu kan. Nah itu makanya tidak bisa dikatakan bahwa ini menjadi suatu temuan dan itu menjadi suatu konklusi yang kuat gitu ya. Nah oleh sebab itu makanya kita katakan ini memang tidak kuat. Nah oleh sebab itu maka memang kami nilai ini menguntungkan kami. Nah oleh sebab itu kami memang sebenarnya menilai dari kesemua ahli dan saksi fakta itu sebenarnya bisa dikatakan tidak menguntungkan mereka, malah menguntungkan kami. Dan satu dengan yang lainnya itu berseberangan. Bahkan ada satu titik gitu ya, bahwa sebenarnya sangat menguntungkan kami dan menguatkan dalil kami sebenarnya gitu ya, terkait dengan persidangan tadi sebenarnya. Nah jadi kami menilai bahwa apa yang mereka katakan di secara publik gitu kan, yaitu silakan aja dia ngomong apa gitu kan. Tapi ini kan proses pemeriksaan masih berlangsung gitu kan dari versi mereka. Nah, jadi dalam konteks pada saat ini kami menilai bahwa yang namanya saksi-saksi yang mereka ajukan itu bertolak belakang, berseberangan dan tidak menguatkan atau melemahkan dari dalil mereka sendiri. Dan itu sudah kami gali gitu secara mendalam. Nah, oleh sebab itu makanya kami mengkonklusikan itu tidak kuat. Di dalam suatu pembuktian dia harus dinamakan prima facie, suatu fakta yang memang benar-benar kuat gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya nggak perlu banyak gitu kan. Tetapi memang bukti itu memang kuat, langsung ke titik persoalan gitu kan. Ada titik-titik dalam hukum itu, ada titik-titik akupuntur sebenarnya yang bisa dipergunakan, yang dilihat bahwa inilah sebenarnya titik lemahnya di situ bisa dimunculkan suatu fakta yang prima. Gitu kan. Nah jadi oleh sebab itu kami menilai ini tidak kuat. Walaupun mereka pergunakan pada saat ini kan, tapi kami menilai itu mereka menyia-nyiakan. Ya. Itu sih ininya ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan data elektronik gitu ya. Nah, data elektronik ini kan kaitannya ada bersinggungan dengan 2 undang-undang. Gitu ya. Satu undang-undang ITE dan kemudian kedua itu undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Gitu. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu lah ya. Undang-undang ITE ini kan ada 3 kali perubahan lah ya. Ada di 11 2008, kemudian 19 tahun 2016 dan kemudian terakhir itu 1 tahun 2024 gitu. Apa itu disebut bukti-bukti sebenarnya gitu ya. Dan apa juga disebut sebagai illegal access gitu ya. Nah, terkait dengan itu bersinggungan juga nanti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Khususnya dalam pasal 15, pasal 20 ayat 2, pasal 22 gitu kan. Nah, di situ memang diterangkan gitu kan bahwa yang namanya bukti elektronik gitu ya, memang harus ada pembanding terlebih dahulu gitu kan. Misalnya nih Mbak gitu kan atau Mas gitu mendapatkan WhatsApp gitu ya. Nah, WhatsApp itu harus diperbandingkan mana dia ininya pembandingnya gitu ya. Yang dari dia diambilnya dari mana? Misal dari contoh dari WhatsApp Mas gitu ya. Nah, WhatsApp Mas itu akan diperbandingkan. Nah, ada database-nya tidak gitu kan, ada metadatanya atau tidak di situ gitu kan. Tapi kalau misalnya situ tidak ada, artinya situ sudah dikloning sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian dari situ baru nanti dinilai itu datanya diambilnya secara sah atau tidak. Gitu.
Kalau misalnya dia tidak didapat secara sah gitu kan, berdasarkan pasal 20 ayat 2 gitu kan, dikaitkan juga nih nanti dengan pasal 22 ayat 2 gitu kan. Nah, itu harus dikatakan sebagai suatu mengambil data pribadi orang secara tidak sah. Nah, itu dikategorikan sebagai illegal access. Pertanyaannya, apakah suami istri itu bisa dikatakan sebagai suatu personal sama? Tidak. Karena apa? Yang namanya perbuatan itu adalah personal dengan personal. Gitu. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa pokoknya suami dan istri gitu ya, itu bisa bisa menghilangkan atau memaafkan gitu kan dari suatu perbuatan tidak benar. Tidak gitu. Oleh sebab itu maka bisa perbankan gitu kan, ATM itu cuma masing-masing gitu. Nah, oleh sebab itu pada saat ini gitu kan, sebagai suatu pendidikan hukum, ini kan pendidikan hukum sebenarnya gitu kan, apakah dalam transaksi elektronik gitu kan, khususnya dalam tentang mengakses sesuatu data gitu kan, apakah suami istri itu bisa dikatakan ya suatu pihak yang sama dan kemudian tidak terjadi suatu illegal access gitu kan. Nah, ini yang perlu dilihat gitu kan. Kalau misalnya berdasarkan suatu norma gitu ya, norma ini kan ada namanya perintah, larangan, dan pengecualian. Itu bukanlah suatu pengecualian dalam konteks hukum itu sebenarnya ya. Nah, jadi dua hal yang kita tanggapi pada saat ini. Pertama, tentang bukti elektronik, kemudian yang kedua tentang saksi, fakta, dan kemudian juga ahli gitu kan. Yang kalau misal saksi, fakta, dan ahli kami mengatakan itu lemah dan malah itu menguntungkan kami terkait dengan dalil-dalil yang mereka dalilkan dan yang akan kami buktikan nantinya. Dan kemudian mungkin terakhir permintaan dari Mbak Paula gitu kan, bahwa sampai saat ini dia belum bisa bertemu dengan anak gitu sebenarnya gitu kan, bukan tidak bertemu ya, tetapi belum bisa tidur pokoknya utuh lah ya sebagai seorang ibu bersama dengan anak gitu. Itu sih pesannya beliau gitu kan, agar nanti dia bisa bersama-sama dengan anak. Tapi tadi ini ketemu sama Bang itu kan beda Bang. Maksudnya yang dibilang itu. Jadi begini ya. Kalau misalnya itu disyaratkan ke kantor, itu pembatasan kan. Ya kan? Hanya di situ boleh. Kan gitu kan? Itu namanya pembatasan. Kan? Itu maka dikatakan sebagai aksesibilitas. Oke? Kalau misal boleh di mana aja gitu kan, itu bukanlah pembatasan. Paham ya maksudnya kan? Kalau hanya boleh di situ, silakan aja datang gitu kan. Ya artinya cuma di situ dong. Selain di tempat itu nggak boleh dong. Gitu kan? Itu pembatasan itu bukan menurut teman-teman. Teman-teman udah tahu. Oke, sip. Bang, thank you ya. Tadi sempat menyinggung soal itu menguntungkan dari saksi yang dihadirkan sama baik. Hal-hal apa aja sih Bang yang mungkin jangan. menguntungkan Paula Itu dari saksi yang dihadirkan sama baik? Itu biarlah kami sama hakim lah yang menilai gitu kan. Kami tidak sama gitu ya dengan pihak-pihak yang lain yang mengatakan bahwa ya udah itu akan ada macam-macam gitu kan. Enggak, kita berdasarkan prinsip hukum bahwa itu dalam persidangan tertutup dan itu biarlah hakim yang akan menentukan itu. Oke? Bang, ini ada siap ya? Oke, Bang. Thank you ya. Thank you. Artinya Salah apa dulu? sidangnya kapan lagi, Bang? Tanggal 8. Tanggal 8 ya. Agendanya selanjutnya Sama. masih saksi dari pihak baik. Masih. Saksi dari Baim. Oke. Oke. Kasih ya, Bang. Thank you. Pak kabar? Kurang moral buah. Ayo sih, Bu.